Merangkap dulu ya Besti. Pak, itu asam lambungnya naik. Malam ada susu. Tapi ini gula darahnya lama. Ayo, puji nama Tuhan. Selamat sore, Shalom. Selamat sore, Shalom. Puji nama Tuhan. Pada sore ini saya juga menyapa Bapak Ibu rekan sekalian yang ada di live stream ini.
Mari sama-sama kita menyembah dan menyatakan hati Tuhan pada sore hari ini. Yuk kita memulai ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh berdiri di tempat ini, membawa sukacita kami, membawa puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar apa yang kami lakukan hari ini, yang kami bawa itu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala pujian, hormat, dan sanjungan kami bawa hanya bagi nama-Mu. Dan kami menyanyikan nyanyian baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap menari, bernyanyi, memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Allah
Kami tahu Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami terlalu percaya Kau mencintai setiap kami. Kau hadir dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Kau berjalan-jalan bersama dengan kami. Kau yang menuntun kami, Kau yang memberikan kepada kami kekuatan. Kau Allah Immanuel. Layaklah setiap kami di hadapan-Mu pada sore hari ini Tuhan, membawa segenap kerinduan kami, membawa segenap ucapan syukur kami, membawa segenap rasa terima kasih kami untuk setiap hal yang Kau kerjakan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, terus melekatkan diri kami kepada pokok anggur yang benar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Betapa kami ini kecil di hadapan-Mu, tapi Kau membuat kami berharga di mata-Mu dan mulia. Sebab Engkau adalah roh, kami mendekat kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Oh Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Habasanat Hasarun, Jesus Christ our Lord and our God. For you are our rose of Sharon. Engkaulah bunga mawar dari Sharon, bunga bakung di lembah-lembah. Engkau akan bawa kami ke rumah pesta, dan panji-Mu atas kami adalah cinta. Terima kasih Tuhan bahwa dengan keharuman-Mu, dengan perantaraan kami, mari Engkau menyebarkan keharuman pengenalan akan Engkau di mana-mana. Sebab bagi-Mu kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Mari Tuhan, kami siap sedia duduk di kaki-Mu, duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang ingin kami dengar Tuhan. Mari berfirmanlah ya Tuhan. Kurangkan hamba-Mu yang kecil ini. Hamba-Mu ini siap untuk berkurang supaya Engkau semakin bertambah, semakin Kau ditinggikan dan Kau menarik semua orang datang kepadamu sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati, kami menyiapkan roh, jiwa, dan tubuh. Hanya kepadamu kami mengenal Engkau Tuhan. Kami di domba-domba-Mu, kami mengenal suara-Mu. Jernihkan suara-Mu di dalam roh, jiwa, hati kami. Di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada tim Praise and Worship, luar biasa. Semata-mata kasih karunia Tuhan menggunakan para pasukannya di garis depan. Jadi kita bisa bersama-sama mendaki gunung Tuhan dan merasakan keindahan hadirat Tuhan. Oke, terima kasih juga kepada Pak Gembala. Mungkin masih berhalangan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya, betul-betul ya. Dan kepada kita semua saya juga berterima kasih. Saya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semata-mata kasih karunia anugerah, hanya itu, bukan apa-apa, hanya itu. Dan gereja kita lagi memberdayakan jemaat. Jadi siapa yang bisa isi di semua posisi, diberdayakan betul-betul. Karena Tuhan ingin kita besar. Tuhan gak pengen kita di sini-sini aja. Ya, Tuhan pengen kita expand, ya, berkembang. Kalau kita pandang diri kita sederhana, itu urusan kita. Tapi Tuhan tidak ciptakan kita di situ. Tuhan punya rencana yang besar. Kalau kita mau mengecilkan, Tuhan punya 1001 macam cara, bahkan lebih, untuk mengembalikan kita pada tracknya. Oke Bapak Ibu, gongsi baca. Angkong. Di tahun ini kita masuk di tema tahun kelimpahan. Ya, jadi di bulan ini kita menggali tema tentang kelimpahan rohani. Di minggu pertama Bapak Gembala sudah bahas tentang kelimpahan dalam Kristus. Minggu kedua Bapak Pendeta Saiful Hamzah bahas tentang tetap berharap kepada Tuhan. Minggu ketiga Bapak Pendeta Yopi membahas tentang visi misi, ya, judulnya sih Christmas greeting apa ya, tapi tentang visi dan misi, ya, dia bagikan tentang besar. Nah, saya akan tutup di bulan ini, judulnya adalah semuanya ditambahkan. Ya, ulang sama-sama saya, Bapak Ibu, semuanya ditambahkan. 1, 2, 3, semuanya ditambahkan. Menemukan kelimpahan sejati. Pengen limpah, tapi limpah yang seperti apa? Kita baca dulu firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 33. Kita baca aja semuanya biar kita dapat intisarinya. Kita mulai dari ayat 25. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa
apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu di antara bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat terakhir kita baca setengah mati. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Ini udah ayat hafalan ya. Berbanyak tahu ya, udah sering dikhotbahkan, tapi kita akan kupas lebih dalam lagi untuk menuntun kita di tahun kelimpahan ini. Ini 3 pokok khotbah minggu ini kita baca sama-sama. Kelimpahan sejati adalah 1, merdeka dari kekhawatiran. 2, selalu haus dan lapar akan kebenaran firman. 3, hanya Tuhan yang menambah-nambahkan. 3 ini akan kita kupas hari ini. Semoga Bapak Ibu pulang dengan jiwa yang segar, roh yang segar, dan menjemput kelimpahan. Tuhan sudah sediakan, kita kerjakan bagian kita. Ya. Nah, karena itu ayat yang lumayan berkesan, maka saya coba lihat nih. Saya mau kupas kata per kata. Sok banget ya mau kupas kata per kata. Iya, saya tes dulu. Saya lihat ke bahasa aslinya, gitu ya. Jadi kalau dari bahasa aslinya, bukan tetapi carilah dahulu urutannya. Urutannya itu bagian yang carilah, baru tetapi, baru dahulu kerajaan Allah dan kebenaran dan seterusnya. Jadi saya coba kupas kata per kata. Kenapa? Karena perkataan keluar dari mulut Kristus, tiap kata itu strong. Wah, ya, saya gali, saya dapatkan banyak, saya bagikan sama Bapak dan Ibu. Bukan saya so tahu, tapi saya bagikan aja. Silakan, Bapak Ibu bagaimana mendapatkan rema lebih jauh daripada yang saya dapatkan. Saya percaya Tuhan seperti itu ya, lipat ganda. Jadi ini cek ke bahasa aslinya, ya, pujilah segala sesuatu kayak gitu. Nah, ini saran saya mau tunjukin aja bahwa kalau kita mau cari tahu sendiri bisa kok di internet, ya nggak susah. Maksudnya kalau dulu itu terbatas di perpustakaannya STT Sekolah Teologi gitu ya, sekarang udah terbuka semua. Jadi kalau penasaran buka aja. Jadi untuk menguatkan sendiri, kita penasaran, kita pengen tahu. Nah, saya mulai ya. Carilah, ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi carilah ini kata yang penting. Oleh saya percaya setiap kata keluar dari mulut Kristus itu ada sesuatu di dalam sana. Ya. Kenapa mencari itu penting? Ya karena mencari itu adalah bekerja dan berusaha, dan itu adalah proses kehidupan. Maka Tuhan menghargai proses Bapak Ibu. Ya nggak bisa tiba-tiba kita dewasa. Kita harus lewati sesi bayi. Nggak bisa tiba-tiba kita berlari. Kita harus lewati sesi merangkak, berjalan, dan Tuhan aturkan itu semua. Ya. Jadi Tuhan menghargai proses. Ya. Dan kenapa harus mencari? Ya, itu kan ada lagunya tuh. Saat ku mencari, ku mendapatkan.
Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terus apa? Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jadi kalau mau mendapatkan cari, nggak bisa dilewat prosesnya, harus cari sendiri, cari. Nah, kita mencari di mana? Ya tentu di gereja lokal. Pasti ada di gereja lokal. Ya, kita tinggal merendahkan hati untuk belajar. Ya, kalau mau cari di sumber lain, kita tetap kritis, tetap tertib. Tetap kritis artinya apa? Nggak terima mentah-mentah, pertanyakan aja. Kenapa mempertanyakan? Kita cari jawabnya. Dan kita tertib, artinya apa? Karena kita ini satu kawanan di bawah satu penggembalaan, Kristus sendiri betul memang, tapi ada delegasi otoritas itu ke gembala. Ya, jadi pengajarannya tertib. Kalau nggak kita bingung sendiri nih, banyak sana, banyak sini, banyak sini. Ya, tertib itu penting. Nah, ini kalau mau cari di gereja lokal, ya di setiap ibadah raya kita akan mendapatkan ya ibadah tengah minggu. Nah, bulan ini pastinya mulai lagi untuk rumah doa dan pemberitaan ya. Jadi ada ibadah raya. Nah, dari Pak Gembala, Bu Gembala, kemudian di baris kedua itu dari Sinode JKI ya, dulu Ibu Korwil, kemudian bapak-bapak pengurus Sinode, kemudian di bawah ada gembala ya dari gereja-gereja sahabat gitu, ikut juga mengisi, membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi komplit gitu ya. Nah, kalau ibadah tengah minggu kita ada rumah doa, kita ada Nah, kalau yang spesial ya ada saat Paskah misalkan yang bukan hari Minggu gitu ya, ibadah-ibadah yang spesial. Carilah supaya kita mendapat. Carilah mendapat. Carilah Allah maka engkau akan hidup. Jadi esensi kehidupan cari. Nah, itu ya, mencari Tuhan untuk mendapat kelimpahan sejati. Salah mencari, salah dapat kelimpahan. Apakah bisa melimpah juga? Kenapa tidak? Tapi jangan salah. Kalau kelimpahan di dalam Allah, ya, kelimpahan di dalam Tuhan, kita sudah lunas dibayar harganya. Mau cari kelimpahan di luar Tuhan, coba aja. Dihitungnya hutang. Ya, kenal istilah tumbal, sajen. Nah, cari aja di luar Allah kalau mau yang berhadapan dengan yang begitu-begitu ya. Tapi kita punya Allah sejati, kita akan mendapatkan kelimpahan sejati yang harganya sudah lunas dibayar. Kemudian kata yang kedua, tetapi. Ya, tadi udah carilah nih. Sekarang tetapi, setiap kata keluar dari mulut Allah itu saya yakin besar kuasanya. Maka kita lihat yang berikutnya. Tetapi itu kan pertentangan. Jadi apa sih yang ditentang? Dari ayat yang kita baca, ya, ada beberapa hal yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dalam ayat yang tadi kita baca ngajak mikir, seolah ngajak debat. Hai kamu orang yang tak percaya, karena bicaranya sama orang-orang yang mempertanyakan pemeliharaan Allah. Jadi apa sih yang ditentang sama Tuhan Yesus? Khawatir akan hidup. Ya, misalnya kebutuhan dasar itu di ayat 25. Khawatir makan minum apa? Khawatir pakaian. Nah, ini kan kayak khawatir nanti saya statusnya bagaimana? Nanti kehidupan saya ke depan bagaimana? Nah, yang ditentang itu khawatir akan kebutuhan dasar. Kenapa jangan khawatir? Karena kebutuhan dasar kita tanggung jawab Bapa di surga. Burung di udara tidak bekerja, tapi diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Oh, kalau gitu saya lebih berharga dari burung. Saya nggak kerja, saya dikasih makan. Nah, jangan mencobai Tuhan. Silahkan kalau mencobai Tuhan. Karena Alkitab tulis jelas kalau dia tidak bekerja, hendaklah dia tidak makan. Jadi keras untuk masalah ini. Bukan selalu bekerja terus dapat gaji, nggak begitu. Tapi dia bekerja memberi buah. Apakah gaji datang?
Oke, kalau gaji tidak datang, pemeliharaan Tuhan akan bekerja lewat tangan-tangan yang lain. Jadi jangan kunci paradigma kita hanya pada gaji, hanya pada uang, hanya pada pendapatan. Terbuka, sehingga hitung berkatmu satu-satu, bisa hitung dari mana aja jadinya. Nah, jadi Bapak tidak pernah gagal memelihara kita yang gagal melihat pemeliharaan Bapak. Itu sayangnya. Ya. Jadi kebutuhan dasar kita tanggung jawab Bapak di surga. Nah, karena kita rekan sekerja Allah, makanya kerjakan bagian kita sebagai rekan sekerja Allah. Kerjakanlah tanggung jawab kita di bumi. Nanti kita akan bahas apa aja tanggung jawab kita sebagai anak Bapak di bumi. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini akan kita bahas lagi nanti. Dan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, ini bukan berani mati konyol, bukan. Ini tidak mempersalahkan kapan, tidak mempermasalahkan kapan mati. Kita berusaha mengisi hidup. Kalau tiba-tiba mati, nggak masalah. Karena hidup sudah Kristus. Mati jadi keuntungan, gitu loh. Rasul Paulus bilang kalau hidup artinya bekerja memberi buah. Kalau mati adalah keuntungan. Jadi apa yang dia pilih, aku tidak tahu, dia bilang. Jadi mau kita hidup, mau kita kapan mati, harusnya tidak jadi masalah. Jadi orang Kristen punya fasilitas yang pertama, bebas dari rasa takut mati. Ya. Rasa takut mati itu urutan ketiga dari ketakutan. Urutan pertama apa? Bicara di depan umum. Ya. Jadi orang lebih memilih mati daripada bicara di depan umum. Itu menurut survei. Gitu. Nah, bagaimana kita sudah ditantang dengan Tuhan Yesus? Kenapa khawatir? Ya oke deh. Gimana kita melawan kekhawatiran? Lawan di pikiran. Gimana cara melawan di pikiran? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan yang di atas, bukan pikirkan yang di bumi. Berarti kita nggak injak bumi, ya jangan. Kita tetap injak bumi dengan cara pandang di atas. Ya nanti akan saya kupas lebih banyak. Kemudian lawan di perasaan. Kalau perasaan kita sudah mulai aneh-aneh menentang kelimpahan dari Tuhan, ya sudah, lawan dengan pikiran yang benar. Pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang adil, yang suci, yang sedang didengar. Dan kembali udah kupas banyak di beberapa khotbah yang lalu di Filipi 4 ayat 8. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri, banyak itu. Nah itu pegangan kita tuh untuk mempertahankan perasaan kita paling tidak sama dengan perasaan Kristus. Nah itu ada petunjuknya. Kemudian lawan dengan doa dan ucapan syukur yang tak putus-putusnya. Saya bacakan ya Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sama kan? Jangan khawatir. Terus gimana dong kalau udah hampir mau khawatir? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Kan boleh kita punya keinginan. Tapi kita serahkan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang tidak boleh berhenti keluar dari mulut kita. Kita bisa duduk, ada yang nggak bisa duduk. Kita bisa nafas, ada yang nggak bisa nafas. Ya sadar lah ya, sering banget ditaruh ada pembicara itu bahwa banyak yang untuk nafas saja bayar. Nah, itu bisa nafas. Kita bisa duduk dengan nyaman. Banyak yang tidak bisa duduk dengan nyaman karena satu dan lain hal perkara. Kita bisa tenang hidupnya. Di benua yang agak kacau, nggak bisa tenang tuh hidupnya. Ya kita bisa beribadah dengan tanpa diganggu. Nah ada yang harus beribadah di bawah tanah. Ya negara-negara yang komunis itu beribadah di bawah tanah. Maka merdeka dari kekhawatiran adalah kelemahan sejati. Itu dulu ya. Merdeka dulu dari kekhawatiran. Ya. Karena kebutuhan dasar kita tanggung jawab Bapa di surga. Ya kalau saya pengen menguasai dunia bagaimana? Lah itu udah bukan urusan Tuhan kalau kayak begitu. Itu udah berlebihan. Ya makanya Tuhan gak pernah terlalu pentingkan kalau udah terlalu berlebihan seperti itu. Kemudian kata yang berikutnya adalah dahulu. Tetapi carilah dahulu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Jadi pada kata dahulu ini Tuhan mengajarkan pendengarnya prioritas. Jadi Bapak Ibu, saya dulu nyari ayat tentang prioritas di mana ya di Alkitab ya. Ya kita nggak menulis kata prioritas kan. Kita yang harus melihat dengan kacamata kita sendiri ya. Akhirnya begitu saya baca ayat ini, oh itu dia. Bukankah
Apa tadi? Bukankah hidup itu lebih penting? Kata kuncinya lebih penting. Hidup lebih penting dari makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian. Jadi ada hal yang lebih penting. Ya. Maka itu Tuhan mengajarkan prioritas. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. Jadi kenapa kita memberikan prioritas? Karena kita nggak boleh jadi hamba uang. Ya. Hidup kita perlu uang semuanya, perlu, tapi kita bukan hamba uang. Maka atur. Ya. Jadilah setiap orang menjadi berdahara terhadap uang yang dia peroleh dan uang yang akan dia gunakan. Ya. Makanya kuasailah dirimu. Ya. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Nah, menguasai diri nggak sekedar tenang dan berdoa, ada tambahan lagi sebetulnya, mengendalikan keinginan. Ya. Jadi kita kendalikan keinginan. Nah, ini tentu butuh banyak sekali latihan dan terus hidup di dalam firman. Maka prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Nah, ini saya coba gali ya skala prioritas. Untuk kita kenal prioritas, kenali dulu diri sendiri. Ya, udah tahu kita alergi makanan A, tapi makanan A enak banget. Udah, duit alokasikan aja, padahal mahal itu makanan A. Udah mahal, dimakan, alergi kambuh. Ya. Kenali diri sendiri, kenali keluarga sendiri. Jadi bagaimana keluarga ini berinteraksi, bagaimana kelimpahannya cukup untuk di keluarga. Kemudian kenali kalau misalnya berorganisasi, kenali tim sendiri. Jadi kita bisa mengatur prioritas yang baik. Ya. Tentu kalau dalam keluarga cukupkan dulu beras, cukupkan dulu makanan, cukupkan dulu biaya pendidikan, baru yang lain. Ketika prioritasnya terbalik, jadi dikejar-kejar hidupnya, Bapak Ibu. Ini bahaya. Kalau prioritas terbalik nanti dikejar-kejar rasanya, ya. Karena jadi gali lubang tutup lubang, terus nggak tenang hidupnya. Kemudian jaga kesehatan roh, jaga kesehatan jiwa dan kesehatan jasmani. Ya, semua yang kita dapat itu mari kita gunakan untuk pelihara roh. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara. Jadi jaga kesehatan roh, jaga kesehatan jiwa, jaga kesehatan jasmani. Jaga kesehatan roh di mana berdoanya teratur, kesehatan jiwa bagaimana punya komunitas yang baik, ya. Kemudian jaga kesehatan jasmani ya tentu sudah tahu ya, dengan makanan yang dijaga, olahraga. Nah, sebenarnya ada istilah dari Bung Karno zaman dulu. Saya pernah tahu dari Bung Karno, ambek para maharta. Ya, terjemahan kasarnya pandai mendahulukan yang penting. Ya. Jadi untuk hal yang mendesak dan penting segera lakukan, nggak usah tunggu-tunggu lagi. Tapi untuk hal yang penting tapi tidak mendesak, nah ini dikerjakan setiap hari. Kalau tidak ada yang mendesak begini. Jadi biasakan kita mengerjakan hal yang penting dan tak mendesak. Jangan diundur-undur semua, terus mengerjakan selalu yang penting dan mendesak. Capek, ya. Kemudian kalau mendesak tapi tidak penting, itu bisa nanti, tetap dikerjain tapi nanti. Tapi kalau tidak mendesak dan tidak penting, gitu aja. Kalau dibatalkan ya nggak apa-apa. Contohnya tidak mendesak dan tidak penting, pengen wisata kemana, gitu ya. Padahal udah pernah, 3 bulan yang lalu sudah pernah. Pengen wisata ke Taman Safari, 3 bulan yang lalu udah pernah ke Taman Safari. Nah ini tidak penting karena udah pernah. Ini tidak mendesak. Kenapa muncul? Karena anak mungkin ya merengek-rengek, pengen lihat macan, gitu. Iya. Jadi tidak mendesak, tidak penting. Jangan kita gara-gara anak-anak merengek terus kita jadi kebalik prioritasnya. Ya kekacauan hidup mulai dari kayak begini, ya. Karena prioritasnya kebalik. Diluruskan lagi prioritasnya. Oke, kita ulang yang pokok khotbah minggu ini. Ya, kelimpahan sejati yang pertama adalah merdeka dari kekhawatiran. Ini ayatnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan segala ucapan syukur. Ya, merdeka dulu dari kekhawatiran. Tadi itu caranya ya. Lewat pikiran dilawan, perasaan dilawan. Kemudian kelimpahan sejati adalah yang kedua, selalu haus dan lapar akan kebenaran firman. Nah yang ketiga, kelimpahan sejati hanya Tuhan yang menambah-nambahkan.
Nah, berikutnya dalam ayat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, berikutnya itu adalah kerajaan Allah, itu yang jujur di atas itu. Kerajaan Allah. Nah, saya cari Alkitab, semua rata-rata lihatlah kerajaan Allah ada di antara kamu, ada di tengah-tengah kamu. Tapi saya sempat lihat ada Alkitab versi Borneo, ya, di bahasa Malaysia. Tahu ya logatnya apa, logat Malaysia atau bagaimana ya? Tiada orang akan berkata. Lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Karena kerajaan Allah sebenarnya ada di dalam kamu. Jadi ada satu yang menerjemahkan di dalam kamu. Karena kerajaan Allah, pokoknya karena kerajaan Allah ada di dalam kita, maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena kerajaan Allah sudah kita bawa ke mana-mana. Dan yang kedua, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi buah dari kerajaan Allah keluar nggak di pekerjaan, keluar nggak di rumah, keluar nggak di segala tempat. Nah, kalau kita lihat, kalau kerajaan Allah di dalam kita, padahal sebetulnya sudah ada. Bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam kamu? Nah, berarti itu Roh Allah ada di dalam kita, Allah ada di dalam kita, kitalah tempat Allah meraja. Nah, untuk kerajaan Allah di rumah, ya, yang pertama, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ini berserilah ayat ini ya. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebetulnya ini singkat, di belakang tuh ada syaratnya kok. Nanti bisa tahu lah. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan rela berkorban untuk dia. Ya, di belakangnya. Jadi nggak cuma dilihat depannya aja. Kemudian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Inilah buah dari kerajaan Allah di rumah. Jadi kalau kayak begini terjadi di rumah, gimana nggak berasa limpah di rumah? Apapun yang kita nikmatin, apapun yang kita alami, tenang, berasa limpah di rumah. Hadirkanlah kerajaan Allah di rumah. Kemudian, kalau kita di luar rumah, hadirkanlah kerajaan Allah saat kita di luar rumah. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya, Kolose 3 ayat 22. Loh, dia kalau menyuruhnya nggak benar. Nah, ada batas ketika dia menyuruh melawan Tuhan. Di Kisah Para Rasul, Petrus bilang, silahkan kamu putuskan sendiri. Apakah kita harus mengikuti manusia atau mengikuti Tuhan? Nah, jadi memang ada batas. Di luar itu, ya, inilah etos kerja kita. Ya, Kolose 3 ayat 22. Lanjut ke ayat berikutnya. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jangan pilah-pilah kerjaan. Yang ini begini, yang itu begitu. Apapun yang kita berbuat, standarnya itu seperti dilihat Tuhan. Ya, jadi kita bertanggung jawab bukan kepada bos yang kelihatan, bukan kepada pimpinan yang kelihatan. Ya, tapi langsung kepada Tuhan. Ini kalau karyawan, tapi kalau dia kayak misalnya Bu Nela, bisnis atau warung gitu, kan nggak ada bos, bosnya diri sendiri. Nah, bagaimana melayani pembeli? Pembeli adalah raja ya Bu ya. Pembeli adalah raja, ya layanilah seolah-olah mewakili kasih Tuhan lewat untuk pembeli ini. Gitu ya. Dengan kondisi seperti itu, maka kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini kesalahan banyak yang terjadi karena menganggap pilih yang ini. Kenapa? Karena begini, pikirannya upah kita datang dari pemberi kerja. Itu betul. Karena hukum ketenagakerjaan bilang begitu, ada standarnya. Tapi kita jangan lupa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Kalau memang kita underpaid, kalau memang dibayarnya kurang, kalau kita memutuskan taat di Kolose 3 ayat 23, itu muncul sebagai piutang sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipiutangi. Tuhan akan bayarkan lewat jalan lain. Mungkin saya ingat sesuatu. Bu Nela sering sekali kesaksian menceritakan kesuksesan anaknya Bu Nela. Yang saya yakin sih, walaupun Bu Nela
di warung saja, sebatas warung, saya pikir Bu Nela udah memberikan lebih dari yang seharusnya. Jadi ya lebih dari apa yang dibayarkan. Saya yakin seperti itu terjadi. Kenapa? Karena di luar dari harga yang dibayar sama pembeli atau kondisi yang Ibu alami, Tuhan mengganjar dengan fasilitas kepada anak-anaknya. Lancar kemana. Ya. Ada yang mungkin dia lebih sejahtera, pendapatannya lebih banyak, tetapi berat untuk mungkin anaknya berat biayanya, atau tiba-tiba ada masalah di sini nih, harus keluar uang lebih banyak. Tetapi pada kondisi Bu Nela dilancarkan semua, melewati tantangan, kemudian Tuhan buka jalan, selalu Tuhan buka jalan. Jadi saya mulai dilatih melihat, ini pekerjaan Tuhan, ya. Bukan karena gak sekedar karena anaknya berkenan di mata Tuhan, tapi saya yakin Bu Nela sendiri memberi lebih dari yang seharusnya. Jadi bagi Bu Nela, di warung itu adalah pelayanan. Jadi dengan mengerjakan pelayanan maksimal, Tuhan tidak membiarkan dirinya berhutang. Jadi Tuhan lunasi lewat jalur lain. Saya pun banyak mengalami ini. Jadi mari kita gunakan paradigma bahwa upah tidak sebatas yang kita lihat, tidak sebatas dari pemberi kerja, tidak sebatas dari pemerintah. Ya itu cuma alat. Tuhan yang bertanggung jawab semuanya di belakang itu. Kalau kita bisa lihat itu, kita bisa lakukan Kolose 3. Dan sekalipun, kerja sosial nih, jangan dilihat. Kalau memang itu, kalau emang itu layak, worth it, kerjakan dengan sepenuh hati. Ya, karena tidak mungkin kita tidak diberi upah. Kalau kita tahu bahwa yang memberi upah tanggung jawabnya Tuhan langsung. Kita yang nggak menghitung kita hanya melihat upah yang datang langsung kita. Padahal di posisi lain Tuhan memberikan upah. Kemudahan untuk orang tua kita, kemudahan untuk adik kakak kita, kemudahan untuk anak-anak kita. Ya, ini yang suka kita gagal untuk lihat. Makanya kan ada lagu, hitunglah berkat satu-satu. Jadi buka pandangannya, berkat dari mana? Buka betul-betul. Itulah ya. Jadi kalau udah mendapatkan kelimpahan sejati dari Kristus, maka kelimpahan sejati mengalirkan kerajaan Allah dari dalam kita. Ya, tempat kita kerja, tempat kita melayani, atau kita buka usaha, ya, misal kalau dokter praktek juga, jadi nggak cuma sekedar dapat kesembuhan dari pelayanannya dia dapat diskusinya enak dan sebagainya, pemberitaan Injil masuk dari sini, ya. Seseorang yang sudah merasa limpah, ya, di rumah tadi itu sudah damai, maka emang cari masalah kalau ke kantor atau ke tempat dia bekerja, kan enggak, dia sudah puas di rumahnya. Ya, mungkin si suami atau bapak-bapak atau laki-laki sudah ngerasa dijadikan imamat yang rajani, dilayani dengan sebagaimana mestinya, nggak akan dia butuh dihargai banget di tempat dia bekerja. Yang kayak begini mungkin memicu akar pahit, karena kok jadi gila hormat kalau udah cukup di rumah enggak? Ya, demikian juga mungkin istri udah cukup didengar, maka dia dalam pergaulannya akan cukup bijak dalam bergaul. Anak-anak cukup diperhatikan, maka dalam sekolahnya, tempat-tempat dia bergaul, dia tidak cari-cari perhatian. Kira-kira gitu. Ketika kita menghadirkan kerajaan Allah di rumah, mudah menghadirkan kerajaan Allah di tempat lain. Dan itulah fungsi dari kelimpahan. Jadi bukan kelimpahan dimakan sendiri, nggak begitu. Nah, berikutnya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa kebenarannya? Nah, dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Sebagian saya ambil dari sana. Jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kemerdekaan, dan kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita pernah belenggu dari macam-macam, terutama kekhawatiran tadi itu. Jadi bebas dari segala belenggu. Caranya adalah dengan mengetahui kebenaran. Cari kebenaran di mana? Itu tadi saya udah di gereja lokal. Ya, ada ibadah, ada ramah tamah, atau boleh cari dari sumber lain. Sekali lagi,
kalau cari dari sumber lain, kritis. Jangan terima mentah-mentah. Dan juga tertib. Ya, jadi dalam segi pengajaran kita teratur di dalam satu penggembalaan ini, berbagai pengajaran ini. Kalau nggak puyeng, yang ini katanya boleh, yang ini katanya nggak boleh, yang ini katanya terserah, tergantung keadaan. Ya makanya komunikasikan dengan baik Pak Gembala atau kawan seiman di sini. Jadi tertib, tapi kita tetap berusaha mencari kebenaran. Nah, ini kalau di gereja lokal kita, terus kita lihat di sosmed, TikTok ada, ya, to the top ada, kita punya TikTok, JKI Bethlehem. YouTube-nya ada juga, TikTok, YouTube ada. Kemudian rekaman praise and worship kita ada, rekaman khotbah komplit. Dia tinggal kita akses setiap kali kita lagi butuh. Ini udah pernah dengar nih khotbah si bapak ini begini. Misalnya khotbah Pak Gembala itu pikiran tentang apa aja ya, putar aja. Gampang kok. Ada semua arsipnya tersusun dengan baik. Jadi ini sarana untuk mendapatkan kebenaran salah satunya. Jadi mungkin dalam beberapa pembahasan saya kasih kayak cara-cara. Mungkin bukan itu yang terbaik untuk Bapak Ibu, tapi kalau belum tahu gimana mulainya, mulai dulu aja dari yang ini. Nanti mungkin dapat cara yang lebih baik, ya udah. Tapi paling enggak jangan diem aja, jangan statis. Kita biarkan tingkat kita di sini aja. Kalau kata Pak Gembala, masa jadi orang Kristen gitu-gitu aja. Kita naik level. Kalau mau naik level, berusaha. Kita berusaha, carilah dan inilah sarana untuk mendapatkan kebenaran. Nah, kalau misalnya pengen asik gali firman sendiri, bisa. Ya, ini ada aplikasi-aplikasi tuh, Alkitab. Kemudian tafsiran Alkitab. Baru kamus Alkitab dan Alkipedia. Ya, Alkipedia akan itu. Nah, yang Alkitab ini tampilan periferanya ya. Jadi sebelah sini ayatnya, kemudian ada Alkitab, renungan, jadwal baca, kemudian kidung, marka, dan di sebelah sana ada salin ayat, ada bagikan. Ya. Kemudian untuk tafsiran, misalkan Matius 6 ayat 33. Ya, ada berbagai macam tafsiran. Ini saya buka satu, ya. Ini saya buka satu contohnya. Ya. Teguran terhadap kekhawatiran. Jadi kalau khawatir udah masuk dosa itu ditegur. Kemudian kamus Alkitab, tuh khawatir. Kamus pedoman. Yang satu khawatir tentang barang-barang dunia, dilarang. Mengkhawatirkan barang-barang dunia itu dilarang. Yang kedua dan seterusnya. Kita bisa lihat. Kemudian Alkitapedia. Dari Matius 6 kita bisa lihat ada garis besarnya, kemudian judul perikopnya. Jadi ketika kita lagi butuh, terus bukan hari Minggu, nggak bisa ketemu gembala, kita bisa cari sendiri. Ya. Jadi betapa pentingnya kebenaran, sebegitulah usaha kita untuk meraihnya. Kita ulang lagi ya, biar lebih teringat pokok khotbah minggu ini. Kelimpahan sejati pertama, merdeka dari kekhawatiran. Yang kedua, selalu haus dan lapar akan kebenaran firman. Ini ayatnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, hanya Tuhan yang menambah-nambahkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, kita bahas, maka semuanya itu. Matius 6 ayat 32, satu ayat di atasnya bilang begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya kasih penekanan khusus. Ya. Bukan kita nggak mencari, kita perlu, tapi nggak sebegitunya mencari sampai melupakan Tuhan kasih garis supaya jangan berbuat dosa. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, ini kita lagi ditantang. Bisa nggak sih menempatkan percaya kita pada yang benar gitu? Kita tahu Bapa pelihara kita, tapi kenapa kita melihara kekhawatiran? Atau bahkan karena kita nggak yakin Bapa
mengerjakan tanggung jawabnya, kita nyimpang. Misalnya ke paranormal, waduh. Ada lagu ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendapatkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ingat itu lagu. Tuhan tidak pernah gagal. Ya, Mazmur 91 itu ada satu ayat bilang, Allahku yang ku percaya. Jadi yang bisa dipercaya itu Allah. Yang nggak bisa dipercaya siapa? Ya saya. Saya suka gagal oleh pemeliharaan Allah. Ya sudah, tinggal mengaku dan minta pemulihan. Nanti kita lihat, oh sebetulnya Tuhan memelihara dengan berbagai cara. Apa maksudnya tidak mengenal Allah? Kan tadi dibilang semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi apa maksudnya tidak mengenal Allah? Yang tidak mengenal Allah itu, kalau dia memberikan ukuran-ukuran hidupnya itu tergantung pengakuan orang lain, itu yang pertama. Kemudian makanan mahal, pakaian bermerek, rumah megah. Ini bukan nggak boleh. Ini kan boleh sebetulnya. Kalau memang tidak menyiksa. Kalau kondisinya bisa untuk mendapatkan hal itu, ya ayo. Tapi kalau tidak, sampai harus bermasalah, misalnya hutang, ya ini nggak bijak. Nggak bisa ini. Ini nggak bisa. Kemudian, karena yang dikhawatirkan itu yang bawah. Gara-gara maunya ini, padahal belum bisa, nanti mungkin kita bisa ya. Amin lah. Pokoknya nanti kita akan bisa ke sana dengan cara-cara yang baik berkenan kepada Allah. Kalau belum sanggup tapi maunya makanan mahal, maunya pakai bermerek, maunya rumah megah, takutnya terjebak menghalalkan segala cara. Jadi ini menghalalkan cara yang tidak halal ya, maksud saya ya. Menghalalkan segala cara, sikut, kemudian langgar peraturan, langgar firman Tuhan, gak mau dengar suara Roh Kudus bilang itu dosa. Dan ini juga saya yang cukup sayangkan ya, bahwa dia maunya memisahkan perkara rohani dengan kehidupan non rohani. Jadi saya pernah dengar bahwa segala sesuatu jangan dibawa-bawa ke rohani lah. Susah dong. Roh kita nempel terus, masalahnya mau kemana nih? Mau ke tempat maksiat sekalipun roh kita nempel, roh kita menderita. Gak bisa jadi. Pisahin dong, ini perkara rohani, ini perkara gak rohani. Gak bisa. Justru kita dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, supaya perkara-perkara rohani kita bawa, kita sesuaikan, kita aktualisasikan, kita bikin itu sesuai dengan kondisi di mana kita ada. Maka dari itu dalam bekerja etosnya bagus, disiplinnya ada. Ya, itu perkara-perkara di atas yang tadi kita pikirkan, kita keluarkan dalam bentuk tindakan. Ya, misalnya sebagai pimpinan, sebagai bawahan taat kepada atasan, sebagai pimpinan melindungi bawahannya, mengatur dengan baik. Nah itu perkara-perkara di atas, perkara-perkara rohani kita salurkan di tempat kita bekerja. Mungkin kalau kayak di warung atau misalnya praktek dokter atau servis, dia betul-betul menjaga kualitas produk keluarnya. Itu perkara-perkara rohani, ini nggak bisa dipisah. Memang pilihan sih, makanya memilih untuk ikut Tuhan, pikul salib. Cuma nanti kita akan menuai hal-hal yang baik kalau kita setia memikul salib. Jadi nggak bisa dipisahkan. Karena semuanya itu akan ditambahkan. Semua ini, semua bukan dipilih. Nah, apa yang Tuhan mau dengan kita mengenalnya? Kalau tadi kan, carilah aku maka kau akan hidup. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea sekian gitu ya. Nah, dalam
suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus tulis begini, seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita nggak bawa pusing. Kenapa kita nggak bawa pusing? Karena prioritas kita udah benar. Tapi Pak, kita masih pusing. Benahi dulu prioritasnya. Dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Dikit-dikit. Ya, kayak kita misalnya dapat penyakit apa gitu, maka dokter nggak kasih obat yang langsung tiba-tiba sembuh. Dikit-dikit. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kita dalam bekerja bukan mendapatkan pendapatan, tapi bekerja memberi buah. Tuhan tempatkan saya di tempat ini. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Baik ke dampak ke orang-orang atau ke tempat yang lebih luas. Tuhan mau saya ngapain? Dia tanyakan itu. Kalau tidak ditanyakan, ya mungkin kita lihat dari firman Tuhan maunya apa. Jadi kita menyalurkan yang Tuhan mau untuk tempat kita berada, di pekerjaan, di tempat kayak mungkin di warung dan sebagainya. Ya, misalkan kita kerja yang musisi, misalnya musisi jalanan. Kalau nyanyi pikirannya, bakal dikasih berapa, itu kan keluar di suaranya, dari nadanya pasti keluar. Ya, tapi kalau emang dia berpikir saya punya lagu, saya niatnya cuma mau menghibur, terserah deh dia mau bagaimana. Saya tahu Tuhan pelihara saya. Kayak gitu kedengeran pasti dari suaranya, dari nadanya, adem dengarnya. Dan orang tidak memberi karena kasihan, orang memberi karena dia ngerasa tergerak. Siapa coba yang menggerakkan? Kan kita tahu aktor utamanya Tuhan sendiri yang menggerakkan kalau kayak begitu. Itu yang kita lihat. Allah terus bekerja dalam segala perkara. Jadi nggak ada pekerjaan yang terlalu kecil. Sekalipun itu nyapu, sekalipun cleaning service, sekalipun mau bersihkan toilet. Kenapa? Karena itu akan jadi sarana. Yusuf lebih hina lagi, bekerja di dalam penjara. Nah, Tuhan gunakan itu untuk mengangkat dia. Jadi betul, di mana kita ditempatkan, Tuhan mau buat apa dengan kehadiran saya? Maka semuanya itu baru ditambahkan kepada kita. Nah, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini saya ulang lagi ayatnya. Upah kita datang dari Tuhan. Jangan melabeli pekerjaan-pekerjaan sosial itu kayak, aduh jangan deh, kurang sibuk-sibuk. Enggak Bapak. Apapun pekerjaan, ya, kalaupun memang itu layak kita lakukan, kerjakan. Karena itu ada rasa terima kasih kita bahwa kita sudah diberi kelimpahan. Kan saya belum dapat Pak kelimpahannya. Iya, berterima kasih dulu. Berterima kasih itu adalah suatu gaya hidup. Jadi walaupun orang nggak layak menerima terima kasih kita, tapi udah terbiasa terucap, ya itu kita. Ya kita baik bukan karena orang baik sama kita. Kita baik karena Allah lebih dahulu baik sama kita. Jadi kejahatan dia tidak menentukan bagaimana kita bersikap. Terpaksa seperti itu. Ya, kalau orang jahat sama kita, terus kita menyimpan dendam, itu seperti kita minum racun dan berharap dia yang mati. Jadi itu tidak bisa. Kita lepaskan pengampunan, kita tetap baik karena Allah duluan baik sama kita. Jadi kita hidup tetap lancar. Ya, jadi pandang pemberi upah itu Tuhan. Sarana dari mana itu alat. Ya. Jadi mungkin ya Pak Gembala lebih ngerti kayak gini. Karena bagi Pak Gembala, Tuhanlah milik pusakanya. Pak Gembala kan suku lain ceritanya. Ya. Kalau menyangka pelayan-pelayan Tuhan hidup dari persembahan perbulan, salah banget itu. Itu bukan sebab milik pusaka orang lain adalah Tuhan sendiri. Bayangin, 11 suku Israel dikasih tanah. Kadang ada gempa, kadang kering, dikasih laut. Khusus untuk orang lain. Aku sendiri yang jadi milik pusakanya. Itu kan luar biasa. Jadi pemberi upah Tuhan sendiri. Ya, walaupun kita dikasih tanah untuk bekerja, maksudnya dikasih ladang pekerjaan. Nah, seringkali itu menghalang kita melihat pemberi upahnya adalah Tuhan sendiri.
Kalau orang-orang Lewi ya udah langsung bisa lihat Tuhan memelihara hidupnya. Nah kita suka sombong, saya hidup oleh karena tanganku. Kan ada satu ayat, jangan berkata oleh karena kekuatan tanganku lah aku mendapatkan kekayaan ini. Nah, itu. Padahal Tuhan memberi kekayaan karena dia memenuhi janjinya kepada nenek moyang, ya, memenuhi janjinya kepada Abraham, kepada Yakub. Jadi kalau dia memberikan kekayaan kepada anak-anaknya, itu karena dia memenuhi janjinya, bukan karena kita layak. Kalau gitu kita santai-santai aja. Sekali lagi, jangan mencobai Tuhan. Jadi tetap kita kerjakan bagian kita, bekerja dengan maksimal. Tuhan lakukan bagian dia. Mau dia secara normal ngasih sesuatu atau lewat mujizat, itu urusan dia. Bagian kita meminta, tapi jangan meminta kalau kita nggak melakukan apa-apa. Ya kalau saya sudah melakukan sesuatu, kemudian udah semua dilakukan, saya nggak berdoa, Tuhan semua sudah dilakukan, tolong, udah tinggal Engkau lagi saya berharap. Itu enak saya berdoanya. Daripada saya berdoa tiba-tiba dihakimi. Belum semua tuh masih ada begini, malu. Ya, mari kita seperti rekan sekerja Allah. Kemudian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya nggak bisa baca. Saya cuma modal fisika aja, bisa baca tulisan Yunani. Ya. Mulai saya tahu itu huruf Pi, Rho, O, Sigma, Tau, dan seterusnya. Dan bagian ini satu kata, jadi saya bahas satu pembahasan. Akan ditambahkan. Nah ini bagian dari visi kita, ya. Jadi Pak Gembala diberi karunia khusus melihat ke depan. Ya, arah kita kemana? Maka Yoel 2 ayat 23 sampai 27, Yohanes 10 ayat 10 itu jadi pegangan kita setahun ini. Ya. Nah, di ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi memang akan ditambahkan. Tapi ketika mau ditambahkan, kitanya jangan dalam kondisi tidak siap. Kitanya siap. Ya. Ketika Yosafat menantang bertempur, dia harus turun ambil jarahan. Jadi nggak cuma ditambahkan tiba-tiba tuh barang jarahan melayang ke Yerusalem. Enggak, dia harus turun ke lembah Berakah, ambil. Kemudian seberapa dia bisa ambil, dia sekot bahu dia untuk mengambil. Karena nggak berlatih, sanggupnya cuma segini jadinya. Padahal tersedianya banyak. Jadi makanya kita dilatih betul tahun 2024 untuk mendapatkan bahu-bahu yang kuat untuk memikul semua yang akan ditambahkan ini. Kalau kita sudah Kolose 3 ayat 23, semua kita kerja yang terbaik, gak ada yang kita umpetin, kita gak tahan-tahan. Kemudian masalah upah, kita menuntut hak kita sesuai dengan perjanjian, kita sesuai dengan peraturan. Tapi sekalipun kita dijolimi, ya nanti Tuhan yang berperkara memberi upah. Jadi kita pegang itu, jadi hidup kita enak ya. Mau diapain kita jalan terus. Jadi kita nggak ditarik ke belakang oleh ulah orang, tapi kita maju ke depan karena visi. Bila etos kerja kita baik di bumi ini, ya. Jadi bagaimana mungkin kita tetap jadi ekor? Etos kerja Protestan itu yang menguasai Eropa, bikin Eropa seperti hari ini. Walaupun hari-hari ini Eropa jadi kayak begitu, melupakan Tuhan. Tapi dari masa kegelapan dia pindah ke zaman yang lebih maju, itu karena etos kerja Kristen. Jadi kalau etos kerja baik di bumi ini, bagaimana mungkin kita tetap jadi ekor? Ya, semakin mengenal Tuhan, semakin bertambah perkenanan Tuhan. Ya. Nanti kita akan mengalami berkali-kali dikejar-kejar berkat. Ya. Bahwa saya di tempat kerja itu saya harus mengatur supaya saya jangan jadi saya dikejar-kejar posisi, tapi dikasih konsekuensi. Kalau dapat posisi kepala ini, pulangnya jam 11 malam, nanti sampai rumah jam berapa? Waktu saya untuk keluarga bagaimana? Jadi saya mencegah supaya jadi benar-benar dikejar-kejar berkat. Kenapa nolak Pak? Karena saya tahu visi saya.
Kalau tawaran tidak sesuai visi, masa diterima? Ya, kita dari BTP mau ke Arta Gading, terus dapat tumpangan. Bareng, mau kemana? Dia mau ke pelabuhan misalnya. Kan ujung ke ujung tuh. Masa kita ikut, mumpung gratis? Bagaimana? Tujuan kita ke apa? Ini ada tumpangan gratis ke pelabuhan misalnya. Di sana kita bisa makan-makan. Gua ada ini, gini makan-makan. Mau ada fasilitas kayak gimana? Tujuan kita bukan ke pelabuhan, tujuan kita ke Arta. Jadi fokus sama visi. Tuhan udah kasih visi besar, jangan goyah karena tawaran terlalu cepat. Memang ini efeknya, dikejar-kejar berkat. Makanya nanti balikin ke hikmat kita. Mau milih berkat yang bagaimana? Berkat yang mendekat ke visi, apa berkat yang bikin kita makin jauh dari visi? Nah ini, daripada khawatir, lebih baik kita mendoakan jobs and better jobs. Kita doakan yang belum dapat kerjaan, dapat pekerjaan. Amin. Beberapa malah yang kerjaannya bisa diganti, dapat better jobs, pekerjaan yang lebih baik. Amin. Kita doakan dapat raises and bonuses. Semoga kenaikan gaji di akhir tahun ada bonus. Daripada khawatir, mending saya doa begini. Kita angkat tangan aja, kita berkati. Kemudian benefits, ya kita berdoa segala keuntungan kita dapat. Bukannya tidak mungkin, karena berkat bangsa-bangsa mengalir ke umat Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya ini semuanya nih, kenapa enggak? Jadi kalau nggak beriman, terus semuanya gimana? Mau sedih dulu. Jadi kita beriman, kita terobos. Kemudian sales on commissions, yang berdagang, penjualannya naik. Kalau yang sebagai orang terparti, orang ketiga, perantara gitu ya, yang perantara komisinya dapat. Kemudian kita berdoa favorable settlements. Kalau ada perbaikan atau ganti rugi, kita dapat yang lebih baik, favorable, yang lebih sesuai dengan kita. Bukan ganti rugi kita semakin rugi, enggak, itu ganti rugi omongannya doang, kenyataannya ganti untung. Kemudian estates and inheritance, ada tempat kita bisa berdiam, bisa rumah, bisa tempat tinggal, apartemen atau apapun. Inheritance, kita dapat pewarisan, entah dari mana. Doakan loh, doakan. Kemudian interest and income, ya dari bunga uang yang kita simpan atau pendapatan. Kita ditelepon, ada ini bisa nggak? Ada ini bisa nggak? Ya bisa. Kenapa enggak? Kecuali dosa, kecuali mungkin jauhi visi. Nggak tahu saya. Kalau memang itu rezeki kita, sikat, jangan pilih-pilih. Gimana? Kita bertanggung jawab atas kelimpahan yang ditujukan ke kita. Sikap pilih-pilih itu menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawablah, yakinkan Tuhan kita layak memperolehnya. Kemudian rebates and returns. Rebates itu potongan harga, ya. Kita bisa dapat potongan harga, orang lain tidak dapat, kita dapat. Kemudian returns, pengembalian, kita bisa kembalikan hal-hal yang kita nggak perlu dan uangnya bisa dikembalikan. Kemudian transfers into our account. Saya berdoa untuk Bapak Ibu dapat ini. Kalau saya nggak bisa, saya berdoa transfers into all of your accounts. Amin. Haleluya. Bukan berarti saya nggak dapat, saya nggak berdoain. Enggak dong, kita nggak begitu. Kalau kita nggak bisa, kita doakan orang lain dapat lebih banyak dari kita. Kenapa kita lebih sejahtera, orang lain melihat lebih hebat dari kita? Kenapa? Karena kesejahteraan itu datang dari Tuhan. Tuhan tanggung jawab atas hidupku. Kemudian gifts and surprises, dikasih hadiah, dikasih kejutan. Ya, sekali lagi saya terpaksa bisa kalau yang ini, tapi saya berdoa Bapak Ibu semua dapat gifts and surprises. Amin. Kemudian finding money. Ini lebih dari sekedar sekelas nemu seribuan di jalan ya. Finding money, nemuin kesempatan project yang untuk bekerja dengan sangat mudahnya. Ini tutup mata, duit juga mengalir. Kemudian debts paid off, utang-utang kita terbayar. Ini bukan tiba-tiba begitu udah. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan. Kita sanggup bekerja cuma segini,
pendapatan dari bekerja untuk segini untuk bayar utang, tapi tiba-tiba ada bonus, ada apa, debt paid off. Itu yang kita doakan. Kemudian expenses decreases. Ya. Saya misalkan hidup sederhana, tapi pengeluaran saya sedikit, saya sejahtera. Saya dapat uang banyak sekali, tapi harus berurusan misalkan dengan rumah sakit, BPJS-nya ditolak dan sebagainya, keluar dari uang saya sendiri. Gimana? Jadi totalnya saya nggak dapat banyak gitu ya. Jadi bukan apa yang kita peroleh. Kalau orang potensi mungkin cash flow ya. Nggak cuma apa yang masuk ditumpuk, tapi alirannya bagaimana itu? Ya. Menguntungkan atau tidak? Makanya expenses decreases. Maka berkat dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu membantu segala macam biaya menjadi minimal. Ini berkat kelimpahan yang kita nikmati. Kemudian blessings and increase. Ya, berkat-berkat yang lain dan meningkat. Daripada khawatir, saya doain ini aja. Amin. Nah, ini yang terakhir. Kepadamu. Ya. Omikron, mikro, iotanu, umin. Bahasa Yunaninya itu saya bacain karena paling pendek gampang. Padamu umin. Nah, di Yesaya 44 ayat 2-3. Janganlah takut, hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Jadi Yeshurun ini nama untuk Israel, khusus yang baik-baik. Jadi kadang kita kan banyak baca di Alkitab bahwa Tuhan menegur Israel. Tapi kalau Tuhan menggunakan kata Yeshurun, itu Israel yang baik-baik, seperti domba yang gemuk. Nah, itu dia pakai kata Yeshurun, yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke tempat yang kering. Nah, dicurahkan ke kita kan? Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Nah, kelimpahan utama Tuhan mencurahkan rohnya sendiri kepada keturunan kita. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi kepadamu di sini nggak cuma ke satu kita doang, tapi ke samping dan ke bawah. Ya, ke samping dan ke bawah. Apakah kita anak Tuhan menikmati berkat sendirian? Di 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Kan nggak berarti di sini ayatnya. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Ini bisa bicara waktu yang berbeda-beda. Ini bisa bicara jenis kelimpahan yang berbeda-beda. Tapi kelimpahan bukan untuk kita nikmati sendiri. Kemudian dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang tadi berkatnya melebar ke samping, yang ini melebar ke bawah. Ya, ke samping dan ke bawah. Ya, seperti pohon berakar, ke samping dan ke bawah. Ke samping untuk mencari makan, ke bawah untuk menegakkan batangnya. Oke, kita baca lagi ya. Pokok khotbah minggu ini, kelimpahan sejati adalah satu, merdeka dari kemerdekaan. Amin. Yang kedua, selalu dapat akan kebenaran firman. Yang ketiga, itu ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya betul-betul ingatkan bagian yang ini. Jangan lari ke tempat selain Tuhan, Bapak Ibu, berbahaya. Bergantung pada manusia sama juga bergantung dengan kuasa gelap juga sama. Kita cuma bisa bergantung kepada Tuhan. Kita udah belajar, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apalagi untuk kuasa gelap. Walaupun kita ngerasa, kalau kuasa gelap rasanya lebih pasti deh. Ya perasaannya, utangnya juga lebih pasti ditagih itu sama dia. Ya, jadi jangan. Kalau misalkan yang online terjebak dengan kondisi seperti itu, Tuhan Yesus yang saya sembah sanggup melepaskan Anda. Jadi Anda berbalik kepada Tuhan, biar Anda dilepaskan, supaya Anda memulai lagi yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Oke, haleluya. Demikian. Saya undang Imam musik ke depan, kita masuk saat dulu.
kamu saat ini. Jadi saya undang kita semua dalam sikap doa. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita meneguhkan hati, kita tundukkan kepala. Ajar yang mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tuhan, sebab umat-Mu ini bergantung penuh kepadamu, hanya kepadamu kami berharap, tidak bisa ke yang lain. Sekalipun kami pernah mengalami masa-masa sulit, kami mengerti Engkau mengembalikan kami ke jalan-Mu lagi itu. Engkau begitu mencintai kami, Engkau tidak akan melepaskan kami. Betapa kami melihat, sekalipun kami berkali-kali tertarik keluar, tetapi Engkau selalu dengan kuasa-Mu, Engkau bekerja dalam segala perkara, mengembalikan kami. Karena kami melihat hanya Engkau satu-satunya yang sungguh mengasihi kami dengan apa adanya. Kiranya kelimpahan kasih karunia-Mu beserta kami ya Tuhan. Mari ya Allah, hamba-Mu ini berdoa untuk setiap hati yang meneduhkan dirinya, yang meneduhkan kepalanya. Mari Tuhan persiapkan untuk menikmati kelimpahan sejati. Tuhan persiapkan dia untuk menikmati kelimpahan-kelimpahan di dalam rencana Tuhan. Mari Tuhan kami mau berserah, mau jalan dalam tuntunan Tuhan, mau terus mengikuti visi yang Tuhan berikan. Kami mau tertib dalam suatu pengembalaan, kami mau tertib dalam suatu tujuan, kami mau tertib di dalam suatu kehendak Allah, sebab Engkau tidak pernah gagal. Mari Tuhan, mari Tuhan, hamba-Mu ini berdoa untuk segala yang sakit. Mari Tuhan, Engkau tunjukkan pemeliharaan untuk kami-kami ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu ini berdoa, mari Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Mari ya Allah, kami hanya menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan, dan kami berdoa untuk yang terikat. Mari Tuhan, mari Kau lihat cerita mereka untuk mencari pertolongan ya Allah. Apapun yang mereka serukan kepada Tuhan, dengarlah bahwa siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan, berseru dan minta dibebaskan. Sebab Allah kita adalah Allah yang membebaskan, Allah membebas. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya dalam kelegaan, maka Tuhan menyiapkan kami dalam mencobot kelimpahan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Mari ya Allah, tolong kami semua oleh karena kasih-Mu yang kudus, di dalam nama Anakmu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan. Terima Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dari Tuhan. Sebuah persembahan jalan yang kita akan berdoa bersama. Mari kita siapkan persembahan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas kelimpahan yang Tuhan berikan setiap kami.
dalam segi apapun ya Tuhan. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan setiap hari. Dan firman Tuhan yang kami dengar hari ini jadi dasar kehidupan kami Tuhan. Kami semakin lekat dan mengutamakan Engkau dalam segala hal. Kami juga rindu Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di depan dengan kesebat. Kami percaya apa yang kami tabur di tempat tidak sia-sia, mengembalikannya berlipat kali ganda dalam pekerjaan, usaha, pendidikan dan apapun yang kami lakukan. Tuhan berhasil Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, saya percaya siap memberi persembahan. Sama-sama mengatakan amin. Sampai persembahan dijalankan, Bapak Ibu, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Minggu 26 Januari 2025. Kami segenap gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Gembala, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jamie Mulyadi yang telah memberitakan kabar baik dan sukacita kepada kami. Tuhan Yesus memberkati pelayanan pekerjaan Bapak. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak, baptisan selam konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan, dapat menghubungi pelayan Tuhan yang hajar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin gereja GKI BTP setiap hari Jumat jam 7 malam rumah doa dan pemuritan. Bapak Ibu, untuk kegiatan ini akan diadakan mulai bulan Februari di tanggal 7. Jadi bulan depan Jumat ini masih libur. Seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, buat seluruh diakonia pelayanan misi pembangunan gereja dan lain-lain dapat mentransfer ke rekening gereja atas nama GKI Bethlehem Tanjung Priok. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, maka koperasi BTP menyediakannya. Dapat menghubungi Ibu Esther. Dengan penuh sukacita kami mengundang dan mengajak kembali jemaat Tuhan untuk dapat hadir di ibadah raya minggu depan di tanggal 2 Februari 2025. Akan ada perjamuan itu dan dilayani oleh Bapak Pendeta Iksan dari Maupotengke. Demikian pengumuman waktu sepakat. Kita akan berdoa syafaat. Pada petugas silakan. Kita bisa berjalan Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersama hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan bisa berkumpul Bapak Ibu. Satu bikin kami memuji muliakan nama Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa buat pembicaraan Tuhan, Bapak Jimmy. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan apa yang dilakukan Bapak Jimmy. Kau berhasil Tuhan. Kau memberkati Tuhan, dan Bapak Jimmy semakin hari semakin pakai Tuhan lebih dasar lagi Tuhan. Kau memberkati juga buat istrinya Tuhan, Bu Esther dan kedua anaknya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna atas keluarga Pak Jimmy Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa Bapa buat gembala kami, Pendeta Iksan Ferdinand Palopo Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu pelayan Tuhan, bila banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan, apapun yang dilakukan hamba-Mu Tuhan, Kau berhasil. Dan kami juga berdoa Bapa buat Ibu Gembala Tuhan sebagai berdoa. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, dengan kesehatan Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan Tuhan, Kau berhasil Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat ketiga anaknya Tuhan. Kau memberkati pekerjaannya Tuhan, sekolahnya Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa Bapa buat jemaat Tuhan tempat ini. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Apapun menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan, hanya percaya Tuhan Kau ada bersama jemaat-Mu Tuhan yang mungkin merindukan pekerjaan baru Tuhan. Kau memberkati Tuhan di tahun ini mendapatkan pekerjaan yang sesuai Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, mungkin ada yang sakit, Kau sembuhkan dengan darah biru-biru yang kudus Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan.
Kau berhasil Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat visi kami Tuhan, dan program kami di tahun 2025 ini Tuhan, tahun kelimpahan Tuhan. Kami akan percaya Tuhan tahun ini akan menjadi tahun kami Tuhan, dan kami banyak kelimpahan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat hamba-hambamu Tuhan, buat para pekerja yang ada Tuhan, semakin hari kami semakin solid mengerjakan Tuhan pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melayani Tuhan. Bila banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan atas pelayanan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat ketua seluruh kami GKI Bethlehem Tuhan, kau memberkati hambamu Tuhan, kau memberkati apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan, kau buat berhasil Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, kau memberkati bangsa ini Tuhan, bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan, kau memberkati setiap aparat yang berjasa dalam bangsa kami ini Tuhan, buat presiden kami Tuhan, kau memberkati Bapa, memberkati buat dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan, kau memberkati. Dan kami juga berdoa Bapa buat gubernur kami Jakarta Tuhan, kau memberkati yang gubernur sudah terpilih Tuhan. Kami akan percaya Tuhan belum bisa menjadi teladan buat bangsa kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, diberikan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kami pulang, kami rindu menyampaikan ini kami. Silakan duduk dulu saudara. Shalom semua. Ya, dari beberapa minggu yang lalu sampai saat ini saya bersama dengan Ibu Gembala itu mundar-mandir lah, Kelapa Gading, Darmais, Rumah Sakit Darmais. Kadang-kadang pulangnya sampai malam saudara, dan pada akhirnya ya dimakamkan saudara. Pada hari ini di Pondok Rangon. Terima kasih untuk rekan-rekan semua, para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini, saudara. Puji Tuhan. Amin. Jadi biar rasa persaudaraan kita semakin kuat, saudara. Walaupun yang meninggal ini bukan jemaat kita, dia orang Katolik, saudara, tetapi ini adalah bagian dan saudara Ibu Mary sendiri. Amin ya. Jadi ini tanda bahwa kita peduli, kita care dengan orang lain, kita care dengan sahabat-sahabat kita, saudara. Nah ini yang harus dipupuk terus sampai kita itu benar-benar hidup di dalam kasih Kristus yang luar biasa itu, saudara. Amin. Lalu saya mau tanya, siapa di sini kalau pot pencatat? Ada ya, semuanya ada di sini ya. Tapi saya percaya begini, saudara. Walaupun ada di sini, di slide, saudara, saya percaya bahwa saudara pasti akan dapat sesuatu yang berbeda. Walaupun parahnya sama, tetap sama, arahnya sama, tapi ibu dapat yang ini nih. Dari 3 poin, ibu dapat yang ini, betul ya? Kalau saya sendiri, saya terdapat 3 hal, saudara. Dari apa yang dikotbahkan oleh Pak Jenny tadi. Yang pertama, temukan Kristus dalam hidupmu. Amin ya. Kenapa? Karena kekristenan itu bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Kekristenan itu bukan hanya sekedar pergi ke gereja,
pergi ke rumah doa, pergi ke persekutuan doa, baca firman Tuhan, tapi nggak ngalamin apa-apa sudah. Tahun kelimpahan ini adalah tahun di mana kita ini benar-benar mengalami Kristus dan kita menemukan Dia secara pribadi. Amin ya. Nah, bagaimana cara kita mengalami pertemuan atau perjumpaan itu, saudara? Selalu terlibat dalam pelayanan. Jangan monoton jadi orang Kristen dahulu, sekarang sampai selama-lamanya jadi jemaatnya, saudara. Tapi kita harus terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Kita dapat menemukan Kristus dalam pelayanan itu, saudara. Akhirnya kita mengerti, oh panggilanku di sini, oh panggilanku di sini dalam 5 jawatan gereja, oh panggilanku di sini, saudara. Amin. Saya nggak ada urusan berapa jumlah orang ini, saudara. Dari saya mengembalakan di GBI Warakas, saya nggak ada urusan sama jumlah jemaat. Bahkan saya bilang sama pendoa dulu, saya hanya butuh 30 orang, saudara. Tapi militan semua, tapi keren semua, saudara. Nah, itu daripada kita punya 1000 jemaat tapi nggak ada dampaknya sama sekali, saudara. Betul ya? Nah, yang kita sama-sama mau, saudara, sedikit tapi berdampak besar. Itu sebabnya nama kita Bethlehem. Untuk cari nama Bethlehem itu bukan kale-kale, saudara, bukan ecek-ecek. Bethlehem itu kota kecil. Dari kota kecil itulah lahir sang pelopor. Amin. Dari kota Bethlehem itulah lahir sang juru selamat. Dari kota kecil. Amin. Jadi nggak usah pusing. Saya nggak peduli. Saya nggak pusing. Mau ada berapa orang yang nggak ada urusan saya. Tapi orang-orang yang ada di BTP adalah orang-orang yang punya kualitas. Bukan bicara kuantitas, sudah, tapi bicara kualitas. Ya? Dimana kita punya kualitas dalam pelayanan, punya kualitas dalam hidup. Kalau kita mau mengalami kelimpahan, itu yang pertama, temukan Kristus dalam hidup. Yang kedua, terlibat dalam pelayanan. Apapun itu, pokoknya udah melayani Tuhan. Nggak usah pilih-pilih, pokoknya melayani Tuhan sudah. Amin. Lalu yang ketiga, tetap fokus kepada Tuhan. Makanya dikatakan, carilah dahulu. Fokus dulu kepada Dia. Nanti segala sesuatunya udah tenang aja akan ditambahkan kepada. Pelayanan saya itu udah semakin besar, sudah. Tuhan percayakan luar biasa. Amin. Dari mulai Lumajang, kemudian ke Klaten, kemudian ke Jogja. Lalu nanti di bulan Juni itu ada konferensi misi nasional. Dan saya salah satu pembicaranya di situ. Saya berdoa teman-teman semuanya ikut. Iya. Supaya apa? Kebakar semua, saudara. Amin. Bahwa hidup kita ini adalah sebuah misi. Bukan sekedar jadi orang Kristen, ya saudara. Tapi hidup kita adalah sebuah misi. Misinya apa? Satu orang, satu jiwa, satu orang, satu jiwa, satu orang, satu jiwa. Mualaf Center, saudara. Mereka punya prinsip. Satu orang, satu hari berselawat. Satu orang, satu hari bersahabat. Kalau kita yang gak bergerak, mereka akan bergerak. Hati-hati, saudara. Amin. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa kita bukan jadi Kristen pengangguran, tapi kita menjadi Kristen yang sibuk, saudara. Sibuk apa? Cari jiwa-jiwa. Bukan jiwa-jiwa yang kemarin-kemarin itu, saudara, yang baru. Tukang beca lah, tukang pemulung lah. Itu yang harus kita selamatkan. Kenapa? Itu firman Tuhan begitu. Ketika ada undangan Yesus untuk ada jamuan besar, saudara, lalu mereka yang diundang datang-datang, kata Tuhan apa? Lu cari orang-orang yang dari persimpangan, lu cari orang-orang yang dari pinggir jalan, paksa mereka untuk masuk. Kenapa?
rumahku harus penuh. Katakan amin. Jadi 3 hal ini yang disampaikan oleh Pak Jimmy, kemudian juga saya dapat dari hasil apa yang dikhotbahkan sama Pak Jimmy tadi. Saya dapat itu, sudah temukan Kristus dalam hidup. Kalau kita sudah menemukan Kristus dalam hidup kita, indah perjalanan hidup kita, saudara. Yang namanya berkat, ngikut, bukan kita capek-capek cari berkat. Enggak, berkat yang ngejar-ngejar kita. Itu yang namanya euro, yang namanya dolar, yang namanya itu pada ngejar-ngejar kita, saudara. Rupiah pasti. Amin, saudara. Sehingga kita tidak akan pernah berkekurangan lagi. Ini yang namanya tahun kelimpahan. Jasmani, rohani, semuanya ikut di dalamnya, saudara. Ya, nah, saudara, jadi biar apapun yang dikhotbahkan hari ini dan akan khotbah-khotbah selanjutnya, semuanya sudah bertema. Ada tema-temanya, saudara. Jadi bukan hanya sekedar khotbah, tapi itu semuanya berurutan. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, saya sudah kasih tema semua. Itu sebabnya para pengkhotbahnya agak kuyeng-kuyeng, saudara. Nggak apa-apa, karena harus ikut jalurnya, ikut alur cerita ini, saudara. Kenapa ada kelimpahan itu? Saya berdoa supaya yang tadi dapat honoring, dapat berkat, dapat benefit, dapat apalagi itu, saudara, keuntungan, dapat gift, surprise, ada kejutan-kejutan. Nah, itu harus ada dalam hidup kita, saudara. Ini tahun kelimpahan ini, kita Januari udah mau lewat nih. Ini di minggu akhir. Bulan Februari harus dapat sesuatu. Ya. Jangan, udahlah pokoknya udah dipasang ini nggak apa-apa lah, itu tahun kelimpahan. Enggak, saudara. Bulan Januari dapat sesuatu dari Tuhan, bulan Februari dapat sesuatu dari Tuhan. Ada dalam. Katakan amin. Amin. Jadi biar kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar hidup, dan kita nih menemukan Kristus dalam hidup kita, saudara. Kalau kita sudah menemukan Kristus, yang pernah dengar ini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang Yesus itu adalah harta kita. Di mana hatimu berada, di situ hartamu ada. Katakan amin. Jadi biar kita mengerti bahwa kita bukan hanya sekedar Kristen, tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Tapi ke depannya saya punya rencana bahwa di tempat ini kita akan pengajaran, tapi isinya Islam monologi, supaya pada nginjil, saudara. Pada nginjil, pergi beritakan kabar baik, kabar sukacita itu. Dewi harus menghasilkan jiwa-jiwa, ini dia harus menghasilkan jiwa-jiwa, semuanya harus. Rumahku harus penuh, itu kata Tuhan, dengan jiwa-jiwa baru. Katakan amin. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang berpartisipasi dalam malam penghiburan, malam kedukaan lah bagi mereka, sudah. Kalau saya enggak. Saya udah ngomong sama Ibu Mary, kalau saya meninggal nanti semua wajib pakai baju batik. Jadi pesta. Jangan pakai baju. Karena itu pesta. Ini mempelai Kristus, mau ketemu sama Bapa, sama mempelai laki-laki. Pesta dong. Nah, lagunya saya udah kasih lagi ya. Lebih dari pemenang, pemenang udah gitu ya. Nah, jadi gitu, saudara. Itu saya udah ngomong begitu sama Ibu Mary, sama Ibu Esther, sama Ibu juga ya. Pokoknya nggak ada, semua pakai baju batik. Nanti kalau ada duit prasmanan sekalian. Prasmanan di kuburan. Sekali-kali beda dong, saudara. Jangan di kuburan. Terus yang bukan nangis. Udah. Bagi saya nggak kepake model ini. Kenapa? Saya pergi ke Yerusalem Barat.
Amin. Saya pergi ke surga, bukan ke neraka. Dan saya berjumpa dengan Bapakku yang di surga. Amin. Oh, masih lama ya? Oke, ini cuma rencana doang. Saya udah bilang sama anak saya bahwa saya gak bakalan mati. Berarti amalnya udah yes. Oh, gak gitu. Ya pokoknya kita nggak tahu lah. Tapi saya udah kasih pesan bahwa nanti kalau berpikir wajib pakai baju mati itu dress. Yang perempuan harus pakai baju pesta. Saya nggak mau terima kalau saudara nggak pakai baju ini. Ibu mendingan bangkit lagi lah ya. Haleluya. Jadi itu saja saudara. Sekali lagi terima kasih untuk Amy dan teman-teman semua. Luar biasa semua ya. Apapun yang terjadi tetap semangat, tetap on fire untuk Tuhan saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mulai kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman yang menggugah hati kami, firman yang terus mengguncang hati kami untuk kami mencari kebenaran ilahi itu Tuhan. Dan kami bertekad bahwa kami akan terus menemukan Kristus dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di tahun 2025 ini Tuhan. Kami tahu tahun 2025 adalah tahun kelimpahan bagi kami semua ya Bapak. Dan kami harus mengalami dan menikmati tahun kelimpahan itu ya Bapak. Bukan hanya slogan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kami mengalami dan kami menikmati berkat tahun kelimpahan itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau terjun ke dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami tetap fokus kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang disampaikan dan apa yang difirmankan hari ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami dan hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, dan hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan beranjak keluar dari tempat ini Tuhan, dan sebelum kami keluar Tuhan, kami mau menerima berkat daripada. Mari saudara angkat tangan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai ke sudah zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan